Assalamualaikum keluarga online cerita puisi. Semoga kalian tak pernah mengalami perihnya mencintai tanpa dicintai. Banyak request agar channel ini mengulas film cinta. Oleh karenanya, alur cerita film yang akan kita sajikan berjudul Arya, salah satu film percintaan terbaik India, dibintangi Allu Arjun, yang membuat namanya dikenal dunia. Di pinggir pantai Kanyakumari, seseorang menulis puisi di buku, lalu ditinggalkan begitu saja. Saat itu ada bus pariwisata yang datang membawa para mahasiswa dari Vizag. Seorang gadis cantik Gita Anjali alias Gita yang diperankan Anuradha Mehta langsung menikmati suasana pantai. Dia melihat buku itu lalu membaca puisi indah dalam lembarannya. Gita tersenyum dengan untayan katanya, puisi yang menggambarkan derita batin seorang pemuda yang tak kunjung menemukan cintanya. Sore harinya, Gita bersama sahabatnya Santi kemudian menikmati sunset. Saat itulah gelang kaki Gita terjatuh ke pantai. Beberapa mahasiswa di sana tidak ada yang berani mengambil gelang itu. Padahal sebelumnya mereka mengaku rela mati demi Gita yang memiliki wajah indah. Tiba-tiba seseorang yang tak dikenal terjun ke laut mengambil gelang itu, namun tak pernah terlihat kembali. Peristiwa itu selalu menghantui Gita hingga sering terbawa mimpi. Apakah orang yang terjun itu masih hidup atau sudah mati? Di kampus, Gita ditaksir oleh salah satu mahasiswa bernama Ajay. Sosok Ajay sangat memuakkan, sok berkuasa karena ayahnya anggota parlemen. Ajay terus melakukan PDKT dengan berbagai trik, tapi Gita sama sekali tidak tertarik. Karakter Ajay jauh berbeda dengan seorang pemuda baik hati bernama Arya. Kepribadian Arya yang diperankan Allu Arjun patut dijadikan teladan. Dia ramah, ceria, periang, dan penyayang. Hari ini adalah hari pertama Arya memasuki kampus baru di kota Vizag. Namun di kampus sedang ada keramaian. Penyebabnya, Ajay mengancam akan bunuh diri melompat dari atas gedung jika Gita tidak mengucapkan I love you. Dengan penuh keterpaksaan, Gita menyatakan I love you untuk Ajay. I love you! Saat itulah Arya untuk pertama kali melihat sosok Gita, gadis yang cantik, menawan, mempesona. Arya langsung jatuh cinta dengan semua keindahan yang ada pada Gita. Masalahnya, kini Gita sudah menjadi pacar Ajay. Meski hubungan itu diawali dengan keterpaksaan, Gita tetap berusaha menjadi pacar yang baik. Sementara Arya, cintanya yang baru tumbuh sangat cepat bermekaran. Hingga akhirnya Arya menyatakan cinta langsung kepada Gita. Padahal saat itu Gita sedang bersama pacarnya. I love you. Tentu saja Ajay menjadi kesal. Arya semakin gencar menunjukkan cintanya. Bagi Arya, cinta yang diberikan untuk Gita tidak harus dibalas, karena memang tidak ada kewajiban untuk membalas cinta seseorang. Cukup kamu rasakan saja cinta saya, kata Arya kepada Gita. Pemikiran itulah yang membuat Arya sama sekali tidak terluka dengan semua sikap judes cuek Gita. Rasa benci Gita kepadanya disikapi biasa saja. I hate you! Setiap hari Arya tidak jenuh menggoda Gita. Tidak peduli meski selalu diabaikan, cinta Arya tidak pernah layu. Cinta yang benar-benar tulus, murni, tak tertandingi. Lama-lama, Gita merasa terganggu dengan cinta Arya. Ada perasaan risih karena selalu digoda. Banyak cewek di kampus ini, kenapa kamu mesti mencintai saya? Ujar Gita. Tidak hanya di kampus, Arya juga menunjukkan diri di asrama tempat tinggal Gita. Cintanya benar-benar kuat tanpa jeda, tanpa batas meski tak terbalas. Ajay yang kesal pacarnya sering digoda, menyuruh gengnya di kampus untuk memberikan pelajaran kepada Arya.
Tapi pemuda pria yang ceria itu tidak mau meladeni ketika diganggu. Setelah berkali-kali dijatuhkan, barulah Arya menunjukkan kekuatan fisiknya. Keesokannya, Ajay melabrak langsung Arya agar tidak lagi mengganggu Gita. Lagi-lagi, Arya menghadapinya dengan santai. "Kenapa kamu yang keberatan jika saya mencintai Gita? Apa kamu takut jika Gita juga akan mencintai saya?" ucap Arya. Menurut Arya, jika hubungan Ajay dan Gita saling mencintai, maka tidak perlu harus khawatir dengan pihak ketiga. Gita tidak mungkin akan mencintai orang lain jika cintanya memang sudah diberikan untuk Ajay. "Jika kamu yakin dengan cinta kamu, biarkan saya melakukan apapun dengan cinta saya," kata Arya membuat Ajay terdiam. Harga diri Ajay diremehkan karena dianggap tidak percaya dengan cintanya sendiri. Dia kemudian tidak melarang Arya melakukan apapun. Dari situlah pintu masuk Arya untuk terus membodohi Ajay. Arya benar-benar menjadi pengganggu. Malam Valentine tiba. Anak-anak muda merayakan dengan pacarnya. Sementara Arya justru tetap mengekori Gita. Dia yakin suatu saat nanti cintanya tidak akan sia-sia. "Cinta saya akan sukses ketika Ajay dan Gita berpisah. Orang pacaran lalu putus itu biasa. Apalagi hubungan Gita dan Ajay," ujar Arya percaya diri. Ajay? Pada hari ulang tahun Gita, Arya membagikan permen gratis di kampus. Kemudian malamnya, Arya memberikan kejutan kado istimewa. Ucapan terima kasih keluar dari bibir Gita. Ajay yang datang terlambat melihat semua itu, dia menjadi kesal. Ajay ngambek karena Gita bersikap baik kepada Arya. Tapi Gita menunjukkan kado dari Arya yang membuatnya tersenyum. Sebuah foto dirinya bersama Ajay. Jika dia benar-benar ingin kita berpisah, mengapa dia berikan kado ini? Dia hanya ingin bersahabat dengan kita. Itu saja, tutur Gita. Ajay semakin tidak suka dengan cara-cara Arya. Dia membuat jebakan. Arya dijatuhkan oleh seseorang, lalu tak sengaja memeluk Gita. Ajay mengambil foto momentum itu, kemudian disebarkan di mading kampus mengatasnamakan Arya. Permen juga disediakan sebagai tanda kebahagiaan, karena Arya telah mendapatkan pelukan dan ciuman dari Gita. Foto itu menjadi obrolan satu kampus. Gita merasa sangat malu melihat fotonya disebarkan, apalagi sedang berpelukan dengan Arya. Harga dirinya terasa dicabik-cabik, menangis hati dan mata Gita. Orang-orang juga mengoloknya karena Gita merupakan pacar Ajay, tapi justru memeluk pria lain. Arya belum tahu apa yang terjadi. Dia datang ke kampus dengan penuh keceriaan seperti biasa. Saat menyapa Gita, tamparan keras langsung diterima. "Karena kamu, semua orang menatap saya seperti pelacur. Kamu tega melakukan apapun untuk mendapatkan keinginan kamu? Saya tegaskan, saya hanya akan mencintai Ajay. Saya hanya akan menikahi Ajay. Saya akan buktikan bahwa kami adalah cinta sejati," ucap Gita menangis marah. Kata-kata menyakitkan terus saja keluar dari mulut Gita. Arya menjadi semakin dibenci. I really hate you. Kehadiran Arya dalam hidup Gita hanya membawa masalah saja. Arya sangat sedih mendengar kata-kata kejam dari Gita. Padahal dia tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan. "Jika kehadiran saya adalah masalah untuk kamu, jika kamu bahagia tanpa saya berjanji tidak akan memperlihatkan wajah saya lagi," kata Arya berlalu pergi. Patah hati benar-benar dirasakan Arya. Pedih sekali rasanya. Tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di kepalanya. Ajay bersama anak buah ayahnya, Subu, menghajar Arya hingga pingsan tak berdaya. Kini Ajay bisa bahagia. Sebuah ciuman ingin didaratkan kepada Gita, namun Ajay didorong hingga terjatuh. Sungguh sangat memalukan,
apalagi banyak orang melihat kejadian itu. Ajay memiliki rencana jahat untuk membuat Gita benar-benar takluk tunduk. Rencana liburan disiapkan, namun Gita menolak untuk pergi. Ajay semakin kesal dan mengancam lagi. Akhirnya Gita mau ikut tur jika Ajay memenangkan perlombaan lari di kampus. Ajay sudah percaya diri akan menjadi pemenang, tapi Arya yang baru sembuh setelah dipukul ikut dalam lomba. Ajay pun kalah. Ternyata Arya berjuang memenangkan lomba agar Gita tidak pergi liburan bersama Ajay dan teman-temannya, sesuatu yang memang tidak disukai oleh Gita. Meski Arya tidak lagi menunjukkan diri di hadapan Gita, tapi cintanya tetap membara. Cinta bertepuk sebelah tangan, bukanlah kehinaan, tapi sebuah kemuliaan, karena selalu memberi tanpa mengharapkan imbalan. Untuk benar-benar bisa memiliki Gita, Ajay akan menikahinya. Hal itu disampaikan kepada ayahnya, Avataram. Gita diperkenalkan langsung dalam sebuah acara keluarga. Tapi ayahnya yang merupakan seorang politisi dan anggota parlemen telah memilih sendiri calon menantunya. Ajay harus menikah dengan Lalasa, anak seorang menteri. Keputusan itu diumumkan secara resmi. Ajay dan Gita kaget kecewa. Semuanya sama sekali tak disangka. Ajay menolak perjodohan itu, namun tidak ada yang bisa mengubah keputusan ayahnya. Bahkan ayahnya meminta Subu untuk memberikan pelajaran kepada Gita agar tidak lagi mengganggu Ajay. Gita yang sedih semakin berduka karena asrama tempat tinggalnya diobrak-abrik para preman anak buah Avataram. Teman-teman Arya yang merupakan sekelompok anak kecil datang. Mereka mencoba menghibur Gita, mengungkapkan bahwa ada pemuda yang sangat mencintai Gita, sehingga tidak perlu bersedih hanya karena gagal menikah dengan Ajay. Arya juga datang. Dia kaget melihat kondisi yang berantakan. Gita justru semakin kesal melihat Arya. "Apa kamu datang untuk melihat kekalahan saya? Semua terjadi sesuai keinginan kamu. Apa kamu senang sekarang?" ujar Gita. Sikap dewasa ditunjukkan Arya. Dia tidak ingin gadis yang sangat dicintainya bersedih. Nenu oodipoyanu. Nanti kah? Arya pergi langsung ke rumah Ajay. Dengan gentle, Arya memberitahu ayah Ajay bahwa dirinya akan membawa Ajay pergi. Tidak ada sama sekali ketakutan di raut wajah Arya. Padahal dia sedang berhadapan dengan politisi berpengaruh yang sudah biasa membunuh. Anak buah Avataram yang menyerang dipukul dengan hebat oleh Arya. Benar-benar seorang pria sejati. Avataram dan anak buahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Arya berhasil membawa Ajay ke tempat Gita. "Saya ingin Gita menjadi milik saya, tapi saya juga ingin memenuhi keinginan Gita untuk hidup bersama Ajay," ucap Arya kepada teman Gita, Santi. Anak buah Avataram, Subu, datang ingin mengambil kembali Ajay. Arya menjadi pelindung kedua pasangan itu. Anak buah Subu tidak berkutik karena ratusan mahasiswa membantu Arya. Gita yang kesal dengan Subu menampar wajah penjahat itu dengan sendalnya. Arya kemudian membawa Ajay dan Gita pergi. Mereka menaiki kereta api. Subu terus melakukan pengejaran. Arya benar-benar sangat mengagungkan Gita. Dia bahkan tidak ingin mengganggu tidur Gita, termasuk ketika Subu dan anak buahnya menyerang. Sendirian Arya mengalahkan mereka semua, sementara Ajay dan Gita tertidur pulas. Begitu besar perjuangan dan pengorbanan Arya, tapi kini Ajay tidak mau diganggu. Arya diminta pergi. Sudah cukup bantuan yang diberikan. Gita hanya diam mendengar pengusiran itu. Tapi Arya memilih untuk pergi sendiri. Ketika Ajay mengancam Gita akan pergi jika Arya masih mengikuti. Ajay dan Gita baru saja turun dari kereta api tanpa Arya. Mereka langsung ditemukan oleh Subu. Ajay yang seharusnya menyelamatkan Gita tak bisa berbuat apa-apa. Dia pergi karena takut dan meninggalkan Gita. Gadis cantik itu disiksa.
Subu yang dendam kepada Gita menumpahkan amarahnya. Sekali lagi, Arya menunjukkan apa itu arti cinta sejati. Dia datang menyelamatkan Gita. Kali ini, Arya yang selalu ceria menunjukkan sisi berbeda. Dia sangat marah melihat Gita disakiti. Arya membunuh Subu dan anak buahnya. Cinta Arya untuk Gita memang luar biasa. Dia membawa Gita ke Ajay lagi, lalu tinggal untuk sementara di kampung halaman Arya. Tanpa diduga, Ajay pergi secara diam-diam meninggalkan Gita. Astaga, Ajay, kenapa kurang asem? Ajay! 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 Untuk menghibur Gita, Arya berbohong bahwa Ajay meninggalkan surat dan berjanji akan kembali dalam waktu seminggu. Sementara Gita tengah sakit demam, Arya yang mencari bantuan dan merawat Gita. Arya benar-benar menjaga dengan baik gadis itu. Semut pun dimarahi karena ingin menggigit tubuh Gita. Kehebatan cinta Arya mulai dirasakan oleh Gita. Sikap Gita juga sudah tidak judes seperti dulu lagi. Dia merasa sangat nyaman dan aman berada di dekat Arya. Untuk mengisi waktu, Arya mengajak Gita memainkan pertukaran karakter. Arya menjadi Gita dan Gita menjadi Arya. Disitulah Gita tak kuasa menahan air mata ketika Arya yang berperan sebagai dirinya mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Lalu bagaimana bisa Arya tetap bertahan mencintainya selama ini? Lu ante yang berlaku oke? Hey, lu marah? I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. Hati Gita semakin tersentuh mendengar seorang tokoh agama yang memuji kebaikan Arya. Apalagi Gita juga menyadari jika Ajay tidak pernah menulis surat akan kembali. Arya ketahuan berbohong, sudah siap menerima omelan Gita. Sayangnya, momentum itu dirusak dengan kedatangan Ajay. Kembalinya Ajay cukup mengejutkan, apalagi dia datang bersama ayahnya yang kini telah memberikan restu. Avatara mengucapkan terima kasih kepada Arya atas semua bantuan yang telah diberikan kepada anaknya. Arya juga diundang untuk datang ke acara pernikahan. Ajay adalah hidup saya, apapun keinginannya akan saya turuti. Saya setuju Ajay memilih kamu, karena kamu adalah hidupnya, terang Avataram kepada Gita. Arya berpura-pura bahagia mendengar kabar itu. Gita kemudian pergi bersama Ajay. Kepergian dengan berat hati setelah semua yang terjadi. Setelah Gita tidak ada, Arya sangat merana. Tapi ternyata Arya tetap datang ke pernikahan Gita, bahkan membantu persiapan acara dengan wajah ceria. Entah terbuat dari apa hati pemuda yang bernama Arya. Dia begitu bahagia membantu acara pernikahan gadis yang sangat dicintainya. Teman Gita, Santi, sampai tidak tega melihat pengorbanan Arya. Sebuah tamparan keras diberikan kepada Arya. Setidaknya kamu menangis sekarang. Saya ingin melihat kamu menangis. Saya tahu hati kamu menangis. Tidak perlu menunjukkan wajah bahagia ketika hati kamu hancur, ujar Santi. Arya hanya diam termangu. Dia kemudian berbicara dengan Gita, kali ini dengan nada serius. Untuk pertama kalinya, Arya menanyakan balasan cintanya. Selama ini saya berpikir cinta itu hanya memberi, tapi saya hanya manusia biasa. Gita, apakah tidak pernah sekalipun kamu merasakan cinta untuk saya? Apakah tidak ada sedikit pun cinta untuk saya? Sejujurnya, saya tidak bisa hidup tanpa kamu, Gita, ucap Arya menangis. Gita pun terharu mendengar kata-kata Arya. Tapi sebelum sempat satu kata pun keluar, Arya tiba-tiba tertawa. Dia kembali ceria seperti biasa. Arya mengaku sedang bermain-main mengerjai Gita. Ucapan selamat menikah pun disampaikan Arya untuk Gita dengan memberikan bunga. Padahal ada air mata asli yang sudah jatuh ke bunga itu. Setelah menjauh dari Gita, barulah Arya menumpahkan kesedihannya. Dia benar-benar tak kuasa membendung air mata. Arya meratapi kegagalan cintanya.
Wajah ceria dan tawa hanya untuk menyembunyikan hati yang berdarah dan menderita. Teman Arya, sekelompok anak kecil juga datang menemui kita. Mereka mengucapkan selamat dan memberikan sebuah kado. Isi kado itu sangat mengejutkan kita. Sebuah puisi yang sempat dilihat di pantai Kanyakumari. Ada pula gelang kaki milik Gita yang sempat jatuh ke pantai. Ternyata Arya adalah pemilik puisi yang sempat dibaca Gita. Anak-anak itu kemudian bercerita bahwa Arya adalah pemuda yang melompat ketika gelang Gita jatuh ke laut. Arya berhasil mengambil gelang meski nyawanya hampir terancam. Gita sangat sedih mengetahui fakta itu saat ini. Pemuda itulah yang sering masuk ke mimpi Gita, tapi semuanya sudah terlambat. Acara pernikahan akan segera dilangsungkan. Gita akhirnya duduk di samping Ajay untuk melaksanakan ritual pernikahan. Tapi hanya tubuhnya saja yang berada di situ, sementara pikirannya tertinggal bersama kenangan tentang Arya. Pikiran Gita hanya dipenuhi sosok Arya, mulai dari pertemuan pertama, pengorbanan cinta Arya, hingga ketika air mata Arya jatuh ke bunga. Ajay sendiri sangat bahagia akan menikah, tapi tiba-tiba Naku Arya kawali. Gita berbicara menginginkan Arya. Semua orang kaget. Gita langsung pergi meninggalkan Ajay, keluarga dan seluruh tamu undangan pernikahan. Gita berlari menemui Arya yang sedang meratapi kegagalan cinta. Air mata semakin tumpah dari mata indah Gita. Arya juga sudah tidak bisa lagi menyembunyikan dukanya. Tanpa banyak kata-kata, Gita memeluk Arya. Pelukan erat penuh cinta. Arya dan Gita kini menangis bahagia. Keduanya melepaskan dahaga, mengobati rindu yang sudah lama membara. Lalu bagaimana dengan Ajay? Mungkin mati bunuh diri ya, karena film sudah selesai. Bye-bye.